Oke, selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang variabel. Jadi, kemarin kita telah belajar tentang pengenalan data science. Apa itu data science? Nah, kali ini kita akan belajar tentang variabel. Dalam data science, variabel adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah kuantitas atau sifat yang dapat bervariasi atau berubah dalam suatu pengamatan ataupun eksperimen. Jadi variabel dapat terdiri dari berbagai jenis teman-teman, seperti variabel independen, variabel dependent, variabel pengganggu, variabel kategorikal, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas tentang variabel, tipe dari variabel. Yang pertama itu variabel kategorikal. Jadi variabel kategorikal ini adalah variabel yang nilainya terdiri dari kategori ataupun kelompok. Nah, variabel ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel nominal dan variabel ordinal. Kemudian yang kedua adalah variabel numerik. Jadi variabel numerik ini adalah variabel yang nilainya berupa bilangan. Variabel ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel discrete dan variabel continue. Nah, kalau dilihat dari data enhanced seperti yang kemarin, ini datanya. Jadi ada kolom atau survei years, ID-nya berapa, gendernya apa, umurnya, tentang umur, warna kulit, kemudian pendidikan, dan status menikah ataupun tidak menikah. Nah, nanti kita akan terangkan apa di mana dalam data ini variabel kategorikal maupun variabel numerik. Nah, kalau dilihat dari sebentar. Saya harus balik lagi ke dalam tipe dari variabel, saya belum menjelaskan ya. Jadi, di dalam variabel kategorikal ini itu nanti ada yang namanya variabel nominal. Jadi, variabel nominal itu tidak memiliki urutan dan ranking. Jadi contohnya adalah jenis kelamin ya. Kalau kelamin itu kan laki-laki dan perempuan. Sedangkan dan selanjutnya itu warna dari suatu bentuk benda dan lain sebagainya. Seperti merah, biru, hijau, serta jenis kendaraan. Mobil, motor, kemudian sepeda. Itu kan bisa dikategorikan. Kemudian di dalam variabel kategorikal itu ada yang namanya ordinal. Jadi ordinal itu adalah nilai variabel yang memiliki urutan ataupun ranking. Jadi contohnya tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, kemudian kelas sosial, rendah, menengah, ke atas, ataupun rating film buruk, baik, ataupun sangat baik. Kemudian di dalam variabel numerik itu ada yang namanya variabel discrete dan continue. Jadi yang dimaksud dengan variabel discrete itu adalah nilai variabel yang berupa bilangan bulat atau terbatas pada nilai-nilai tertentu. Contohnya jumlah anak 1, 2, 3, 4, sampai 10. Kemudian jumlah siswa di kelas sebanyak 20, 25 siswa, dan 30. Dan jumlah bunga pada tanaman 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dalam variabel numerik itu ada yang namanya nilai continue atau variabel continue. Nah, yang dimaksud dengan variabel continue itu nilai variabel yang berupa bilangan real dan dapat memuat nilai pada rentang tertentu. Contohnya tinggi badan dalam satuan cm, kemudian berat badan dalam satuan kilogram, serta suhu udara dalam satuan derajat Celcius. Seperti itu teman-teman. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, ini ada yang dimaksud dengan graph. Jadi teman-teman tahu ya kalau graph itu kita bisa tahu
atau kita bisa menjabarkan suatu data yang ada di Enhanced ini ke dalam suatu graph. Jadi kalau teman-teman perhatikan, melihat data atau penyebaran datanya begini kan susah teman-teman, agak sulit. Jadi kita perlu alat bantu atau visualisasi data. Nah, di sini ada graph. Jadi kita lihat di sini graph ini adalah representasinya dari data Enhanced 2009 sampai 2012. Dapat dilihat dari sini, grade ini adalah usia pendidikannya. Jadi kelasnya ya, kalau tingkat pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP. Kalau dalam Amerika itu kayak gini ya teman-teman. Jadi 83 grade itu kelas 8, ini kelas 9 sampai 11. Kemudian ini perguruan tinggi, SMA, kemudian beberapa perguruan tinggi. Jadi SMA, SMP kelas 8, 9 sampai kelas 11. Kemudian perguruan tinggi, kemudian sekolah menengah atas, kemudian beberapa perguruan tinggi. Nah, kalau dia dari penyebarannya datanya, kelas 8 itu presentasinya 5% ke atas. Kemudian kelas 9 sampai kelas 11 itu sekitar 12 sampai 13%. Terus kemudian untuk beberapa perguruan tinggi itu presentasinya ada sekitar 28%-an. Kemudian seperti itu teman-teman. Jadi graph ini memudahkan untuk visualisasi data yang ada di data Enhanced yang tadi. Nah, ini adalah kesimpulannya atau ringkasannya. Jadi jumlah distribusi dari pendidikan yang ada di tingkat yang ada di Amerika Serikat yang berasal dari data Enhanced 2009 sampai 2012. Jadi SMA kelas 8 itu jumlahnya 451 dengan presentasi 6,24%. Kelas 9 sampai kelas 11 itu jumlahnya 888 dengan presentasi 12,29. Kemudian perguruan tinggi itu 2098 dengan presentasi 98,54%. Kemudian SMA menengah ke atas itu sebesar 1517, presentasinya adalah 21,008%. Beberapa perguruan tinggi itu jumlahnya adalah 2026 dengan presentasi 31,39%. Jumlah total mahasiswanya atau pendidikan yang ada di Amerika itu sebesar 7.221 dengan presentasi sebanyak 11%. Nah, sekarang kita akan masuk dengan variabel kategorikal.
Kita tahu tadi, saya ulang, jadi variabel kategorikal itu adalah variabel yang terdiri dari kategori ataupun kelompok. Variabel ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel nominal dan variabel ordinal. Jadi saya mengulang ya teman-teman. Jadi variabel nominal itu nilai variabel nominal yang tidak memiliki urutan dan ranking. Contohnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, warna merah, biru, hijau, dan jenis kendaraan, yaitu mobil, motor, ataupun sepeda, ataupun bus. Sedangkan variabel ordinal itu nilai variabel yang memiliki urutan dan ranking. Contohnya adalah tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, kemudian kelas sosial, serta rating film, buruk, cukup baik, ataupun baik. Nah, kalau di data yang tadi, yang dimaksud dengan kategorikal adalah warna kulit. Jadi RES 3 ini adalah warna kulit. Saya ulang, jadi survei NHS ini adalah tingkat pendidikan yang ada di Amerika Serikat dari tahun 2009 sampai 2012. Dapat di sini kan ada kolom atau data ID pendidikan Amerika, gendernya laki-laki atau perempuan, umurnya, rentang umurnya, warna kulit pertama, warna kulit ketiga, pendidikan, terus status menikah ataupun tidak menikah. Nah, dalam variabel kategorikal, warna kulit ini adalah jenis variabel kategorikal. Nah, ini adalah jumlah perhitungan dan persentasinya. Jadi, total dari observasinya adalah sebanyak 10.000. Kemudian ini adalah distribusi dari data tingkat warna kulit dari orang Amerika. Jadi orang Asia itu terdiri dari 288 dengan persentase 5,76. Kemudian warna kulit hitam itu sebesar 589 dengan persentase 11,78. Hispanic itu sebesar 350 dengan persentase 7%. Meksikan atau Meksiko itu jumlahnya 480 dengan persentase 9,60. Dan warna kulit lainnya sebanyak 158 dengan persentase 3,16%. Dan warna kulit putih sebanyak 3.136 dengan persentase 62,70%. Jadi total dari jumlah warna kulit atau orang yang berwarna kulit itu sebesar 5.000 dengan persentase sebesar 100%. Oke. Nah, ini adalah contoh bar chart-nya untuk kategorikal data. Nah, jadi visualisasi data itu sangat penting teman-teman untuk memvisualisasi data sehingga kita dapat mudah untuk memahami apa itu penyebaran datanya. Jadi bar chart ini itu jenis grafik yang digunakan untuk visualisasi data yang sifatnya kategorikal. Jadi dengan cara menampilkan data dalam bentuk batang vertikal maupun horizontal. Jadi tinggi panjangnya sesuai dengan nilai data yang mewakili kategorikal. Setiap batang dalam bar chart mempresentasikan kategori ataupun variabel yang berbeda. Dan tingginya atau panjangnya mencerminkan jumlah atau proporsi data yang terkait dengan kategori tersebut. Jadi ini bar chart ini berguna untuk membandingkan data kategori secara visual dan dapat digunakan untuk menunjukkan perubahan seiringan waktu. Jadi dapat dilihat ini jumlah presentasinya yang tadi. Jadi kita lihat
warna warna kulit putih itu mendominasi sebesar 62,72%. Diikuti warna hitam sebesar 11,78%, kemudian Meksikan sebesar 9,60%, kemudian Hispanik sebesar 7,7%, kemudian sebesar 7%, kemudian lainnya yang paling rendah Asia itu sebesar 5,76%. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah pie chart dan stacked bar chart. Jadi kita tahu kalau pie chart itu jenis grafik yang digunakan untuk memvisualisasikan dan data kategori dengan cara menampilkan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian, di mana setiap bagian mencerminkan proporsi atau persentase dari data yang mewakili kategori tersebut. Jadi setiap bagian dalam pie chart itu dipresentasikan oleh sebuah sudut, di mana ukuran sudut tersebut sebanding dengan proporsi atau persentase data yang terkait dengan kategori tersebut. Nah, kalau dilihat ini warna biru mempresentasikan Asia, kemudian warna oranye mempresentasikan warna hitam, kemudian Hispanik itu mempresentasikan warna kulit Hispanik, kemudian Meksikan itu dipresentasikan warna biru-biru hijau seperti itu teman-teman. Kemudian yang lainnya dipresentasikan warna kuning, sedangkan warna putih dipresentasikan dengan warna ungu. Kemudian stacked bar chart itu diagram batang bertumpuk nih. Jadi ini yang dimaksud dengan stacked bar chart. Jadi ini adalah jenis grafik yang digunakan untuk memvisualisasikan data kategori dengan cara menampilkan data dalam batang vertikal ataupun horizontal. Jadi di mana setiap batang terdiri dari beberapa segmen atau bagian yang mempresentasikan kategori atau variabel yang berbeda. Setiap segmen dalam stacked bar mencerminkan proporsi atau presentasi dari data yang terkait dengan kategori tersebut. Jadi sama-sama mempresentasikan pie chart itu berbentuk lingkaran, stacked bar chart itu berbentuk batang bertumpuk. Jadi itu macam-macam visualisasi data, ada bar chart, pie chart, dan stacked bar chart. Nah, ini adalah jumlah distribusi dari status menikah. Jadi dari data ini, kalau teman-teman lihat, nah ini. Jadi distribusi dari status menikah atau data variabel kategorikal dapat dilihat dari bar chart tersebut. Ini. Jadi menikah itu jumlah yang menikah itu sebesar 3.945 dan tidak menikah sebesar 1.380. Masing-masing presentasinya itu 54,55% dan tidak menikah sebesar 19,084%. Jadi yang paling besar itu ada yang menikah, diikuti tidak menikah, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut.
Sebenarnya itu nominal, ordinal. Jadi data nominal itu menetapkan nama untuk setiap titik data tanpa menempatkan dalam urutan tertentu. Jadi misalnya hasil tes masing-masing dapat diklasifikasikan secara nominal sebagai lulus ataupun gagal. Sedangkan data ordinal itu mengelompokkan data menurut semacam sistem peringkat. Jadi dia itu data ordinal itu mengurutkan data. Misalnya hasil tes dapat dikelompokkan dalam urutan menurun berdasarkan nilai A, B, C, D, E, dan F. Jadi itu ya bedanya teman-teman. Jadi nominal itu tidak punya urutan, sedangkan ordinal itu punya urutan. Contohnya nominal lulus atau tidak lulus, sedangkan ordinal itu A, B, C, D, E, dan F. Seperti itu. Nah, ini adalah alfabetik dan natural. Jadi ini adalah cara pengurutan alfabetik dan natural atau alami. Jadi ini adalah dua cara yang berbeda dalam mengurutkan atau menyusun item dalam sebuah daftar ataupun kumpulan data. Nah, jadi pengurutan di sini atau pengurutan alfabetik itu mengacu pada pengurutan item dalam daftar berdasarkan urutan alfabetik dari nama ataupun label mereka. Misalnya, jika kita memiliki daftar buah yang mencakup apel, pisang, dan ceri, maka urutan alfabetiknya adalah apel, pisang, dan ceri. Jadi, pengurutan alfabetik ini berguna ketika kita menangani data teks, karena memungkinkan kita untuk mudah menemukan membandingkan item berdasarkan nama ataupun label mereka. Jadi kalau di sini itu excellent, fire diurutkan, kemudian good, poor, dan very good. Jadi pengurutannya berdasarkan urutan alfabet. Sedangkan pengurutan alami mengacu pada pengurutan item dalam sebuah daftar berdasarkan urutan alami mereka, yang mungkin tidak selalu alfabetik. Misalnya jika kita memilih daftar angka yang mencakup 1, 2, 10, dan 20, maka urutan alaminya adalah 1, 2, 10, dan 20. Jadi poor, pengurutannya adalah yang alami, poor, file, good, very good, excellent. Jadi bedanya kalau ini berdasarkan alfabet, yang ini berdasarkan yang alami, yang jelek, sedikit bagus, bagus, sangat bagus, dan sangat bagus, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ini adalah frekuensi dari data kategorikal ya. Jadi yang menikah itu sebanyak 3.945, tidak menikah itu 1.380, terus divorce itu sebesar 707, kemudian life partner itu 456, widower 456, dan separated itu 183. Jadi ini frekuensi dari status menikah, tidak menikah,
bercerai, terus hidup dengan pasangan tapi tidak menikah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah other group ya. Nah, kalau other group ini kayak seperti kelompok yang tidak termasuk dalam kelompok lainnya. Jadi dipisah. Kalau tadi kan ada warna kulit putih, hitam, Meksikan, Hispanik, Asia. Nah, di luar dari kelompok tersebut akan dikelompokkan di data other atau yang lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam variabel numerik. Nah, jadi kalau saya ulang, jadi variabel numerik itu variabel yang nilainya berupa bilangan. Jadi kalau kategorikal itu variabel yang terdiri dari kelompok atau kategorikal, sedangkan variabel numerik itu variabel yang berupa bilangan. Jadi variabel ini terdiri dari dua jenis, yaitu variabel discrete dan variabel continue. Saya ulang, variabel discrete itu adalah nilai variabel discrete berupa bilangan bulat ataupun terbatas pada nilai-nilai tertentu. Contohnya adalah jumlah anak, jumlah siswa di kelas, dan jumlah bunga pada tanaman. Sedangkan variabel continue, nilai variabelnya continue berupa bilangan real dan dapat memuat nilai pada rentang tertentu. Contohnya tinggi badan, berat badan, dan suhu udara. Nah, ini adalah contoh variabel numerik yang bertipe discrete. Jadi 68, 98, 70, 50, 74, 92, dan lain-lain. Ini adalah contoh variabel numerik. Nah, ini ada stacked dot plot. Ini adalah salah satu penyebaran dari variabel numerik. Jadi yang tertinggi itu di antara 60 sampai 80. Nanti kita akan belajar mean, median, modulus, dan lain sebagainya. Ini adalah histogram, sama ini adalah tingkat penyebaran datanya. Umur 70 itu sebesar terbanyak adalah 600, 72 itu sebesar 580, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah visualisasi data dari data enhanced seperti ini. Nah, ini adalah beberapa fitur dari numerik variabel. Jadi numerik variabel ini dijelaskan dalam hal pusat, center, sebaran, bentuk, dan anomali. Center ya, pertama kita ambil center. Nah, di manakah middle atau tengah-tengah dari sebuah data observasi? Jadi ada dua nilai tengah yang digunakan di pusat atau pusat variabel numerik. Jadi ada mean, ada median. Jadi yang pertama itu kan ini pusat. Jadi pusat variabel numerik ini adalah ukuran kecenderungan sentralnya atau nilai sekitar mana data cenderung mengelompok nih.
menggunung, turun. Nah, kemudian ada beberapa ukuran pusatnya. Jadi termasuk mean, median, ini kurang satu, yaitu modus. Jadi mean adalah nilai rata-rata aritmatika dari sebuah nilai dalam set data. Sedangkan median adalah nilai tengah ketika data diatur dalam urutan, dan modulus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, ini median. Ini terpotong menjadi dua, kemudian setengah dari pengamatan berada di atas garis, dan setengahnya lagi berada di bawah. Jadi yang dimaksud dengan median itu terpotong menjadi dua sama sisi, yaitu 50 dan 50, kemudian satu garis berada di atas, dan satu garis lagi berada di bawah. Jadi itu yang dimaksud dengan median. Nah, yang dimaksud dengan mean jadi rata-rata penyebaran data menumpuk. Jadi ini adalah keseimbangan antara plot titiknya. Jadi jika kita lihat keseimbangan plot titiknya berada di sekitar antara ini, dan ini. Itu yang dimaksud dengan mean. Nah, kalau di histogram atau kita lihat visualisasi datanya, itu dapat terlihat penyebaran datanya dan nilai tengahnya. Jadi, kalau di median itu di 72, kemudian nilai tertingginya sini 136, meannya itu di antara 70 meannya terletak di 73,56. Jadi medianya 72, meannya 73,56. Itu titik tengahnya. Nah, ini adalah catatan ya. Jadi jika kita harus meringkas semua pengamatan pada suatu variabel sebagai suatu angka, maka kita ingin menggunakan ukuran pusat mereka. Kemudian jika bentuknya kira-kira simetris, rata-rata dan medianya kira-kira juga sama. Kemudian jika bentuknya sangat miring, tidak ada satupun konsep pusat yang meyakinkan, dan rata-rata dan medianya bisa sangat berbeda. Jadi rata-rata bisa sangat dipengaruhi oleh outlier dalam kumpulan data yang lebih kecil, sedangkan median tidak. Jadi outlier itu data terpencil ataupun nilai yang tidak berkumpul secara bersamaan, teman-teman. Nah, kita lanjut spread. Spread itu sebuah sebaran variabel numerik, yaitu ukuran seberapa jauh data tersebar. Jadi ada termasuk beberapa ukuran sebaran, termasuk rentang, jangkauan antar kuartil, variansi, dan simpangan baku. Saya jelaskan sedikit. Jadi rentang adalah selisih antara nilai maksimal dan minimal dalam set data. Rentang adalah rentang dari 50% data bagian tengah, dan variasi dan simpangan baku mengukur seberapa jauh data bervariasi dari mean. Oke. Ini spread. Jadi sebaran dari variabelnya. Nah, kalau yang di sini ini dia itu kalau datanya mengumpul, dia akan membentuk gunung. Itu yang dinamakan dengan small spread. Kemudian kalau penyebaran datanya itu ke arah kiri dan kanan, itu yang dimaksud spread out atau penyebaran data yang besar, seperti itu.
Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi interquartile rank itu adalah jangkauan antar kuartil. Jadi interquartile rank itu adalah jangkauan antar kuartil yang ukuran penyebaran dalam statistik itu didefinisikan sebagai selisih antara kuartil atas Q3, kuartil bawah Q1, dan kuartil 2. Kuartil 2 itu disebut dengan median. Nah, dalam statistik deskriptif, IQR itu sering digunakan sebagai alternatif untuk jangkauan atau rank karena IQR tidak sensitif terhadap nilai outlier yang ada dalam data. Jadi kuartil ini merupakan pembagian data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil bawah atau Q1 itu adalah nilai yang membagi data menjadi 25% nilai kecil. Kuartil 3 itu nilai yang membagi data menjadi 75% nilai terbesar. Sedangkan kuartil 2 itu adalah nilai yang membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Nah, ini ya, jadi kuartil 1 dia membagi data menjadi 25% nilai terkecil, kuartil 3 membagi data 75% nilai terbesar, dan kuartil 2 itu membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Nah, rumusnya interkuartil itu kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Seperti itu. Jadi ini adalah jangkauan antar kuartilnya. Kemudian kita masuk SEP. Nah, kalau SEP ini itu adalah bentuk variabel numerik yang menggambarkan distribusi datanya. Ini Nah, jadi ini adalah bentuk distribusi data numerik. Jadi yang pertama itu distribusinya atau ada distribusi yang simetris dan condong ke kiri dan ke kanan, ataupun distribusi yang berbentuk dengan gunung ya, atau jumlah puncak atau modus dalam distribusi data atau modus ya. Jadi modality ini adalah, jadi bentuk distribusi datanya ada modality, simetris, atau condong ke kiri dan condong ke kanan. Yang pertama itu modality, jadi dalam statistik mengacu pada jumlah puncak
atau modus dalam distribusi data. Nah, dalam statistik, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Jika distribusi memiliki satu puncak atau modus, satu puncak atau satu gunung, maka disebut sebagai distribusi unimod. Nah, yang dimaksud dengan distribusi unimod itu distribusi yang memiliki satu puncak ataupun modus. Nah, jika distribusinya memiliki dua puncak atau modus, maka disebut sebagai distribusi bimodal. Kemudian, jika distribusinya memiliki tiga atau lebih puncak, maka distribusinya disebut distribusi multimodal. Nah, kemudian yang distribusi simetris. Jadi yang dinamakan dengan distribusi simetris itu terjadi ketika nilai rata-rata, median, dan modus memiliki nilai yang sama ataupun sangat mirip. Jadi ini berarti bahwa data terdistribusi dengan merata di sekitar pusatnya. Nah, contohnya ini simetris atau satu puncak atau unimod. Kemudian ada yang distribusi condong ke kiri. Yang disebut dengan distribusi condong ke kiri adalah nilai median lebih kecil dari nilai rata-rata. Seperti itu. Sedangkan yang dimaksud dengan distribusi condong ke kanan itu terjadi karena ekor distribusi lebih panjang dari ekor distribusi nilai di sebelah kiri. Nah, dalam distribusi ini, median lebih besar dari nilai rata-rata. Nah, ini adalah catatan untuk distribusi untuk bentuk distribusi data numerik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Audinties atau anomali. Jadi anomali variabel numerik merujuk pada fitur apapun yang tidak biasa atau tidak diharapkan dari data. Jadi yang dimaksud dengan anomali itu contohnya adalah outlier atau nilai ekstrim yang jauh dari data lainnya. Atau gaps atau cluster. Ini kan anomali seperti itu. Yang lain sebagainya. Spike, truncation, dan truncation dengan spike. Nah, yang dimaksud spike anomali itu dalam fitur variabel numerik terjadi ketika ada data atau ada nilai yang sangat jauh dari nilai-nilai lainnya dalam kumpulan data dan nilainya lebih tinggi ataupun lebih rendah dan secara signifikan daripada nilai-nilai tetangganya. Jadi kalau di sini harusnya rata, turun, kemudian ada nilai yang tinggi, itu yang disebut dengan spike. Kemudian truncation,
Nah, kemudian transcursion dalam fitur variabel numerik terjadi ketika data dipotong atau dipangkas pada suatu titik tertentu, sehingga nilai-nilai yang mungkin lebih ekstrim diabaikan dan hilang dalam kumpulan data. Jadi hal ini dapat menyebabkan analisis statistik yang tidak akurat dan kehilangan informasi penting dalam sebuah data. Jadi karena ini datanya dipotong, dia jadi kehilangan analisis statistik yang tidak akurat. Kemudian anomali berikutnya adalah transaction dengan spike. Jadi datanya sudah dipotong, kemudian ada data yang berbeda menjulang ke atas, berbeda dari tetangganya seperti itu. Nah, kalau untuk visualisasi data, referensinya saya ambil dari Universitas of Auckland tahun 2024. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.